Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Juan Kristi. Pada video part 6 ini saya akan menjelaskan tata cara pengisian lampiran form 1771 bagian 4, lalu cara menghitung PPh kurang atau lebih bayar, dan juga cara menghitung angsuran dari PPh pasal 25. Nah, langkah pertama saya akan mulai dengan mengisi formulir 1771 bagian 4. Yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Kita klik aja, kita pilih. Nah, jadi ini sudah terbuka ya teman-teman. Ini tampilannya yang ada pada halaman 1. Ada bunga deposito, bunga diskonto, obligasi, penghasilan penjualan saham, dan masih banyak lagi sampai bawah. Lalu kita akan melihat pada halaman 2-nya. Di sini ada bantuan atau sumbangan, ada hibah, ada dividen atau bagian laba dari penyertaan modal pada usaha di Indonesia, dan masih banyak lagi nih, sampai 6. Lalu ada jenis penghasilan lain-lainnya. Lalu sekarang kita bisa lihat data dari PT MNF Pesona Indonesia. Nah, jadi di sini sudah ada data dari PT MNF Pesona Indonesia. Di sini di nomor 1 ada penghasilan bruto, bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta. Oleh karena itu 120 juta ini yang berupa bunga deposito kita masukkan pada nomor 1. Itu bunga deposito sebesar 120 juta. Nah, setelah itu di sini ada tarifnya. Tarifnya itu sebesar 20% ya teman-teman. Terus setelah kita masukkan, otomatis akan terhitung PPh terutangnya. Nah, lalu pada halaman 2 ini tidak ada ya bantuan atau sumbangan atau hibah atau yang lain-lainnya dari PT MNF Pesona Indonesia di halaman 2 ini. Jadi kita kosongkan saja. Lalu kita bisa langsung klik simpan. Lalu klik yes. Oke. Nah, ini bisa kita tutup. Lalu sekarang kita ke bagian kredit pajak luar negeri. Ini ada di SPT PPh, lampiran khusus, lalu klik kredit pajak luar negeri. Nah, di sini kita bisa klik baru aja. Nah, di sini muncul tampilannya seperti ini. Input kredit pajak luar negeri. Nah, kita kembali ke datanya. Di sini kredit pajak luar negeri PT MNF Indonesia yaitu berupa dividen ya, yang diperoleh dari Thailand. Nah, ini lalu kita input aja ke sini. Nama pemotongnya karena di sini belum ada, jadi kita isi dulu ya. Lalu klik baru. Nama pemotongnya XBC International Corp. Lalu alamat pemotongnya ini ya teman-teman. Lalu klik simpan. Lalu kita pilih
jenis penghasilannya berupa dividen ya tadi. Mata uangnya, mata uang Thailand yaitu baht. Jumlah neto falasnya di sini, jumlah neto falasnya yaitu yang ini 1.400.000 sekian. 1.400.000. Nah, ini tanggal pembayarannya saya buat tanggal 31 Desember. Tahun 2018. Lalu kurs yang dipakai yang ini ya, 441. Jumlah netonya otomatis bakalan muncul 649 sekian. Lalu pajak terutangnya, pajak terutang falas 1.400.000 sekian ini dikali 20%. Dan itu kalau dihitung hasilnya segini teman-teman. Nah, 294, 144,20. Ini pajak terutang falasnya otomatis akan muncul pajak terutang sebesar 129.999. Nah, lalu kredit pajak yang diperhitungkan ini itu didapatkan dari kredit pajak yang berasal dari Thailand dan dari Indonesia. Cuma kita memilih yang lebih kecil lah, itu kecilan yang dari Indonesia atau yang dari Thailand. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menghitungnya. Nah, di sini saya sudah menghitungnya di Excel saya. Nah, di sini ada penghasilan neto dalam negeri yang sebesar 7.802.273.061. Ini saya dapat dari sini penghasilan neto dalam negerinya. Lalu penghasilan neto luar negerinya sebesar 650 juta, itu saya dapat dari dividen dari Thailand sebesar 650 juta. Lalu PKP-nya ini didapatkan dari penjumlahan antara penghasilan neto dalam negeri dan penghasilan neto luar negeri. Setelah itu PPh terutangnya, cara menghitung PPh terutangnya yaitu PKP-nya ini dikali 20%, 25% maksud saya. Jadi 8 miliar ini dikali 25%, hasilnya adalah 2.113.068.265 perak. Lalu PPh pasal 24-nya ini kita hitung, dan cara penghitungannya yaitu penghasilan neto luar negeri 650 juta ini dibagi PKP lalu dikali PPh terutang, dan hasilnya adalah di 162.500.000. Ini adalah kredit pajak yang ada di Indonesia, yaitu sebesar 162.500.000. Sedangkan yang dari Thailand sebesar 129.999.
999. Nah, karena lebih kecil dari yang dari Thailand, jadi kita masukkan yang dari Thailand, yaitu sebesar 129.999. Nah, ini saya buat jadi 970, saya bulatkan karena kalau sama tidak bisa. Jadi saya kecilkan. Jadi 970. Lalu kalau sudah, bisa langsung klik simpan. Lalu klik no, karena kita tidak merekam data lagi. Nah, jika ini sudah terinput, lalu kita tutup saja. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan ke SPT PPH, lalu ke perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Kita klik aja. Nah, lalu kita klik ini. Nah, di sini berdasarkan data, di sini ada tahun 2013 sampai 2017. Nah, tinggal kita cocokkan saja. Nah, jadi di sini sudah ada tahun 2013 sampai 2017. Lalu kita cocokkan saja sesuai data yang sudah kita punya. Di sini 2013. Rugi SPT tahunan sebesar 2.450.000.000. Nah, lalu kita input SPT sebesar, karena tadi rugi ya, jadi kita tambahkan min di depannya, 2.450.000.000. Lalu yang 2014, laba SPT tahunan sebesar 2.510.000.000. Masih SPT, karena laba jadi tidak usah tambahin minus, 2.510.000.000. Lalu pada tahun 2015, rugi SKP LB sebesar 1.200.000.000. Kita ubah jadi SKP, lalu kita input 1.200.000.000. Karena tadi rugi, jadi tambahin min ya di depannya, teman-teman. Lalu pada tahun 2016, rugi SPT tahunan sebesar 2.325.000.000. SPT tahunan, lalu rugi sebesar 2.325.000.000. Lalu pada tahun 2017, laba SKP KB sebesar 1.420.000.000. Nah, tadi karena SKP kita ubah 1.420.000.000. Nah, jika sudah, bisa kita klik simpan di sini. Nah, setelah itu kita klik OK. Lalu ini kita close saja. Nah, ini hasilnya sudah muncul ya. Setelah itu kita bisa klik simpan, lalu klik yes, klik OK. Setelah itu bisa kita tutup. Next,
kita masuk ke SPT induk ya teman-teman. Pertama ke SPT PPH, lalu kita ke SPT PPH wajib pajak badan. Nah, jadi begini ya tampilannya saat sudah terbuka. Lalu kita isi berdasarkan data yang kita punya. Di sini saya akan mengisinya sesuai data dari PT MNF Pesona Indonesia. Nah, di sini datanya. Di sini laporan keuangannya tidak diaudit. Jadi di sini akan saya tulis tidak diaudit. Lalu saya akan masukkan nama kantor konsultan pajaknya. Dan NPWP-nya juga jangan lupa dimasukkan. Lalu nama konsultan pajaknya. Johan Tomo. Jangan lupa masukkan NPWP-nya juga. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke bagian A sampai C. Nah, di bagian sini bagian A sudah otomatis terisi ya teman-teman, penghasilan neto fiskalnya. Lalu kita langsung ke bagian B aja. Nah, di sini di bagian B kita pakai tarif PPA pasal 31E ayat 1. Karena ini untuk wajib pajak badan yang peredaran brutonya berkisar 4,8 miliar sampai 50 miliar. Jadi kita pilih yang ini, yang C. Nah, apa sih bedanya dari yang A sama yang B ini? Kalau yang A ini tarif PPA pasal 17 ayat 1 huruf B, tarif normal untuk PPA badan sebesar 25%. Nah, kalau yang B ini tarif PPA pasal 17 ayat 2B huruf B, tarif khusus bagi wajib pajak badan yang berstatus perusahaan terbuka dengan jumlah saham sekitar 40% beredar dan diperdagangkan di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, untuk PT MNF Indonesia kita menggunakan tarif PPA pasal 31E ayat 1. Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara perhitungan tarif PPA pasal 31E ayat 1. Ini saya telah menyiapkan perhitungannya di Excel saya. Nah, jadi untuk PPA terutang pasal 31E terdapat dua jenis, yaitu yang mendapat fasilitas dan yang tidak mendapat fasilitas. Nah, pertama kita menghitung dulu yang mendapat fasilitasnya. Cara penghitungannya adalah 4,8 miliar, itu peredaran brutonya, dibagi oleh jumlah peredaran bruto ini, baru dikali PKP-nya. Hasilnya jadi segini, 561.353.511. Nah, ini cara dapetin PKP-nya yaitu dari sini, dari 7 miliar 802.273.061, lalu dikurangi dengan ini 2.450.000, dikurangi dari perhitungan kompensasi kerugian fiskalnya. Nah, hasilnya jadi 5.600.000.000
588.147.061. Itu cara mendapatkan PKP-nya. Sebelumnya, setelah mendapatkan ini 561.353.511, ini harus dikali lagi dengan 25%, lalu dikali lagi 50%, jadi hasilnya 70.169 sekian. Lalu untuk menghitung yang tidak mendapat fasilitasnya, itu PKP-nya dikurang dengan jumlah yang mendapatkan fasilitas 561 juta ini. Jadi PKP-nya dikurang dan hasil pengurangannya itu adalah jumlah yang tidak mendapatkan fasilitas, lalu dikali tarifnya. Cuma kalau yang tidak mendapatkan fasilitas hanya dikali dengan 25%, jadi hasilnya segini, 1.281.698.388. Nah, setelah itu jumlah PPh terutangnya dijumlahkan dari yang mendapat fasilitas dengan yang tidak mendapat fasilitas, jadi kita jumlahkan dan dapatlah hasilnya. Lalu hasilnya kita masukkan saja ke ISPT. Nah, ini kita ubah dulu. Lalu kita masukkan hasil perhitungannya tadi. Untuk nomor 5 dan nomor 7 ini karena di data saya tidak ada, jadi tidak saya isi. Lalu kita bisa lanjut ke bagian C sampai D. Nah, lalu pada bagian C kredit pajak, di sini nomor 10 ada PPh yang dibayar sendiri. Nah, A PPh pasal 25 bulanan. Kita bisa lihat di data yang kita punya. Nah, di sini selama tahun 2018 wajib pajak membayar PPh pasal 25. Dengan rincian ini dia bayar dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Nah, ini setiap bulannya kita jumlahin aja sampai bulan dari Januari sampai Oktober. Baru hasil penjumlahannya kita masukkan ke dalam ISPT. Hasil penjumlahannya itu sebesar 168 juta. Nah, lalu di B STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak. Kita lihat kembali datanya. Nah, di sini pokok pajak PPh pasal 25 sebesar 36 juta. Hanya pokok pajak. Tapi sanksi administrasinya tidak termasuk ya. Jadi kita hanya memasukkan yang 36 juta. Nah, jadi jumlahnya sebesar 204 juta. Di bagian D nomor 11 PPh kurang bayar sebesar 432.294.006. Nah, ini udah secara otomatis ya terisi. Kita bisa lanjut ke bagian E sampai G. Nah, pada bagian E sampai G ini, pada bagian E yaitu angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, lalu pada bagian F PPh final dan penghasilan bukan objek pajak, lalu di bagian G ada pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, pertama kita akan mengisi pada bagian E yaitu nomor 14A, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Ya, ini saya sudah lakukan penghitungannya di Excel saya.
kita akan buka. Nah, di sini ada penghasilan neto fiskal, yaitu didapatkan dari pengurangan antara laba neto komersial, yaitu yang sebesar 7.802.273.061 dikurang dengan laba selisih kurs sebesar 1.250.000.000, dan itu menghasilkan penghasilan neto fiskal sebesar 6.552 sekian. Nah, lalu kita lanjut ke kompensasi kerugian. Di kompensasi kerugian ini kita dapatkan dari ISPT. Nah, ini di ISPT saya kompensasi kerugiannya sebesar 2.105.000.000. Oleh karena itu saya masukkan ke penghitungan saya. Lalu di PKP ini hasil pengurangan dari penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian, dan dapatlah PKP sebesar 4.447.000.000 sekian. Lalu untuk mencari PKP yang mendapatkan fasilitas, caranya adalah 4,8 miliar, lalu dibagi jumlah peredaran bruto ini dikurang oleh laba selisih kurs. Laba selisih kurs sebesar 1.250.000.000, lalu dikali PKP-nya, dan dapatlah PKP yang mendapatkan fasilitas sebesar 450.470.913. Lalu untuk mencari PKP yang tidak mendapatkan fasilitas cukup mudah, yaitu PKP dikurang dengan PKP yang mendapatkan fasilitas, dan akan mendapatkan PKP yang tidak mendapatkan fasilitas. Lalu untuk mencari pajak dari PKP yang dapat fasilitas adalah 450 juta ini dikali 25%, lalu dikali 50%. Lalu untuk mendapatkan pajak dari PKP yang tidak dapat fasilitas, yaitu PKP yang tidak mendapat fasilitas sebesar 3.996.000.000 sekian, tinggal dikali saja 25%, dan dapatlah hasil 1.055.000.000 sekian. Nah, lalu untuk pajak terutangnya ini tinggal dijumlah antara PKP yang dapat fasilitas dengan pajak dari PKP yang tidak dapat fasilitas, dan dapatlah pajak terutangnya sebesar 1.111.000.000 sekian. Nah, lalu untuk kredit pajaknya sebesar 697.500 sekian. Lalu untuk pajak kurang bayar atau lebih bayar, cara mencarinya tinggal pajak terutang ini hasilnya dikurang oleh kredit pajak, dan dapatlah pajak kurang bayar atau lebih bayar sebesar 414 juta sekian. Nah, untuk PPA 25 setiap bulannya, yaitu pajak kurang bayar atau lebih bayar sebesar 414 juta sekian dibagi 12 saja, dan sekian hasilnya. Lalu untuk PPh final ini udah otomatis keisi sebesar 24 juta karena di awal tadi kita sudah mengisinya di formulir 1771 bagian 4. Lalu pada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan bruto di sini 0 karena di data saya PTMNF tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lalu kita lanjut ke yang G. Nah, di sini saya
saya memilih tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa, karena memang pada data PTMNF ini tidak memiliki transaksi yang ada dalam hubungan istimewa. Jika ada, kalian bisa memilih yang A. Lalu kita lanjut ke bagian H, bagian terakhir. Nah, di sini kita menceklis bagian-bagian atau lampiran-lampiran apa saja yang sudah kita isi. Nah, di sini sudah saya checklist semuanya yang sudah saya isi. Lalu setelah itu kita bisa klik simpan di sini. Oh iya, sebelumnya tanggal lapor SPT-nya kita ubah dulu tahunnya jadi tahun 2019. Lalu setelah semuanya sudah selesai, kita bisa klik simpan di sini. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu bisa kita tutup. Nah, jadi sekian tutorial dari saya tentang tata cara pengisian form 1771 bagian 4, lalu pengisian PPh kurang atau lebih bayar, serta angsuran PPh pasal 25 kali ini. Sampai bertemu lagi dengan saya pada video part 7. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.